1 bulan lebih sedikit ya. Kita lihat hasilnya bagaimana, apakah keluar akar ataupun tidak. Dengan satu bahan saja saya menggunakan sekam bakar ya, ini ditutup agar selalu lembab ya kondisi sekamnya. Tidak apa-apa. Nah, ini saya percobaan 1 bonggol ukuran sebesar jempol ya. Kita lihat apakah ini keluar akar ataupun tidak. Yang jelas kalau pakai sekam biasanya ini kalus kalau sudah 1 bulan, tapi belum ada ya. Bukan. Biasanya suka ada. Nah, ini akarnya sudah putih seperti ini, ditandai ini tuh kulitnya masih ini bisa mengelupas. Nah, alhamdulillah ya, ternyata cukup efektif buat teman-teman yang susah cari-cari cara penyemaian dan stok cuttingannya terbatas. Teman-teman bisa menggunakan dengan teknik ini ya, 100% berhasil. Ini nih, ini ya tuh masih putih akarnya, ini karena baru muncul akarnya. Nanti jarak sekitar 1 minggu lagi ini akan memerah si akar ini ya. Nah, oke, disimak videonya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Hafiz Craft Bersari. Oke, di kesempatan kali ini saya mempunyai bonggolan cuttingan anggur dari jenis lokalan ya. Ini Red Master. Nah, jenis Red Master. Tentunya kalau sebesar ini buat teman-teman yang bingung mau punya cutting anggur sebesar ini ya, pasti sulit untuk membedakan mana bagian bawah dan mana bagian atasnya. Jadi sangat sulit, apalagi kalau tidak ada tunas seperti ini ya, tidak ada tanda apa-apa. Tentunya bagaimana cara menyemainya agar tidak kebalik. Tentu kalau pemula ya pasti kalau kebalik, akar di atas terus ininya ditancapnya kebalik, nanti kan gagal, pasti gagal teman-teman. Kalau tidak terbalik, insya Allah bakal tumbuh subur. Nah, apalagi kalau segede ini ya, pasti susah membedakannya mana bagian bawah dan mana bagian atas. Kita belajar bareng-bareng bersama saya ya, berdasarkan pengalaman. Nah, tentunya kita potong terlebih dahulu. Dipotong ya. Kalau sebesar ini kita sisakan 2 ruas saja, dua buku ini ya, 1 2 tuh segini cukup, atau sisakan 1 bisa. Nah, segini ya teman-teman. Ini kan tujuannya hanya diambil bagian perakaran, dimana perakaran lokalan ini bagus di segala tanah ya, mau tanah liat, tanah keras, insya Allah kalau lokalan, karena sudah cukup lumayan efektif di tanah Indonesia kita ya, tanah air. Nah, segini.
dibersihkan dulu teman-teman ininya, jadi biar lebih cepat lagi pertumbuhan perakarannya, nanti lebih ini di sininya. Apabila ada kutub perisai seperti ini nih, harus dibersihkan ya, karena ini bahaya kalau kita semai, bisa jadi membusuk. Harus steril ya. Nah, segini saja, sekitar 25 cm ya. Nah, setelah dipotong-potong seperti ini, kita siapkan wadah. Kemudian kasih ini ya, ini untuk membasmi kutub perisai dan hama-hama yang lainnya ya. Terutama kutub perisai ini sangat suka pada batang anggur. Nah, kemudian kasih air sedikit. Nah, setelah dikasih air sedikit, kita aduk-aduk dulu agar merata ya. Aduk-aduk kayak siga dek ieu teh agen ya, dek masak lauk. Nah, disikat ya teman-teman, ini disikat itu agar lebih rontok lagi ininya, kutub perisainya. Kalau dibiarkan nanti akan rusak kepada batang ininya, kegagalannya sangat tinggi. Kalau kita treatment terlebih dahulu, insya Allah akan berhasil ya. Apalagi kan teman-teman stoknya sedikit, nunggu lama-lama dari online gitu, udah disemai 1 bulan mati. Penyebabnya bisa dari kutub perisai juga ya. Nah, disikat ya satu persatu. Jangan malas, harus rajin dikit ya. Nah, disikat satu-satu. Nah, sesudah disikat satu persatu, kita bilas dulu dengan air bersih. Insya Allah ini sudah mati ya si kutub perisainya, karena sudah dilakukan penyikatan, disikat. Nah, tiriskan dulu sekitar 2 menit. Nah, kemudian siapkan lagi wadah untuk kita treatment perangsang pertumbuhan ya. Jadi kegagalannya sangat rendah. Ini masih menggunakan JPT dari bonggol pisang ya, JPT dari gedebok pisang yang dulu pernah saya bikin di video ini, di channel ini. Silakan teman-teman cari atau ada di deskripsi video. Nah, kemudian dimasukkan ke sini, direndamnya berapa lama bang? Sekitar maksimal 1 jam atau setengah jam juga cukup. Pokoknya minimalnya itu 5 menit ya. Kalaupun ini kurang, JPT-nya tambahkan air lagi sampai terendam. Nah, ini berbusa ya, berbuih.
dari sisa-sisa sabun yang tadi yang direndam tadi sabun ya. Nah, cukup segini saja. Kita diamkan dulu sekitar 5 menit agar meresap. Nah, sekitar setelah 5 menit kita angkat dan kita tiriskan kembali sekitar 1 menit. Jadi tiriskan oke bayalah bisa. Nah, siapkan sekam bakar ya teman-teman. Ini cukup sekam bakar saja ini, jadi untuk menentukan nanti akar atas dan bawahnya di mana nanti akan muncul ya, kelihatan dari saat terubus seperti ini saja. Dirapikan. Kalaupun stoknya banyak, misalkan teman-teman belinya 1 kilo ataupun belinya 5 ton, bisa disamainya di wadah yang lebih besar lagi ya, di drum atau di kelar bekas bisa. Nah, setelah itu kita tutup kembali bagian atasnya dengan sekam bakar lagi. Ini kan jadi untuk merangsang tumbuhnya akar pada cutting anggur. Ingat ya, sekam bakar saja, tidak menggunakan yang lain. Nah, seperti ini. Nanti si JPT sisa yang tadi kita banyurkan ke ini. Nah, seperti ini ya, cukup simpel dan sederhana cara menumbuhkan akar dan membedakan atas bawahnya bagian akar itu pada cutting anggur yang ukuran besar. Kemudian ditutup menggunakan kain yang berongga ya. Kalau tidak berongga itu dikhawatirkan akan membusuk pada batang cutting anggur yang kita semai. Nah, seperti ini ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.